Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa dengan Mr. Gali. Melalui video ini, Mr. Gali akan memberikan penjelasan secara singkat berkaitan dengan materi yang sudah Mr. share kepada kalian melalui e-learn. Anak-anak yang terkasih, hari ini Mr. akan menjelaskan tema yang pertama, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Nah, teman-teman, gimana cara kalian bisa berkomunikasi dengan orang lain? Bisa melalui kata-kata, bisa melalui tanda, bahkan bagi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus bisa menggunakan bahasa isyarat. Nah, ini semua adalah cara supaya pesan yang kita ingin sampaikan kepada orang lain itu bisa diterima dengan baik. Bahkan mungkin kadang-kadang melalui kata-kata saja tidak cukup. Misal, orang tua kalian merasa bahwa kalian adalah buah hati yang paling dicintai. Tidak cukup orang tua kalian bilang, aku sayang sama kamu, nak. Tidak cukup. Diperlukan bukti yang jelas dan nyata, misal dengan sentuhan, misal dengan hadiah yang diberikan kepada kita, mungkin dengan tanda seperti misal sini. Nah, artinya ada kata-kata sini dan lambaian tangan. Itu artinya setiap dari kita mempunyai cara komunikasi yang berbeda-beda. Pada hari ini Tuhan Yesus ingin mewartakan tentang kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Nanti kita akan dalami setelah ini ya. Setiap orang itu adalah pribadi atau makhluk sosial. Makhluk sosial artinya adalah setiap orang menjalin relasi dengan sesamanya. Jadi tidak mungkin orang itu bisa hidup benar-benar sendirian. Nah, di dalam sebuah relasi yang dibangun itu perlu yang namanya kepercayaan. Apa itu kepercayaan? Adalah sebuah perasaan di mana kita menyerahkan diri kita dalam komunikasi tersebut dan diterima oleh orang lain dan juga sebaliknya. Kita percaya kepada orang tua kita percaya kepada kita. Itu adalah sebuah bentuk relasi sosial. Nah, hari ini kita diajak untuk mendengarkan bahwa Tuhan Yesus itu ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan kerajaan Allah kepada para pendengarnya. Nah, Tuhan Yesus itu menggunakan banyak kisah-kisah yang menarik, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menyembuhkan, dan juga teguran-teguran. Nah, kalau kalian pernah membaca di dalam kitab suci, pasti kalian akan banyak menemukan yang namanya perumpamaan. Mister, perumpamaan itu apa sih? Perumpamaan adalah sebuah cerita yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada waktu itu agar pesan yang sesungguhnya bisa diterima dengan lebih sederhana. Karena pada waktu itu Tuhan melihat bahwa siapa pendengar yang akan menerima pengajaran itu adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Maka Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan atau pengandaian-pengandaian yang dekat dengan kehidupan para pendengarnya. Salah satu contoh perumpamaan yang pernah disampaikan Tuhan Yesus tentang harta terpendam. Jadi Tuhan Yesus kan ingin menyampaikan atau mewartakan tentang kerajaan Allah. Di sini di dalam Matius 13 ayat 44 itu Tuhan Yesus menyampaikan begini. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dalam Matius 13 ayat 44, itu adalah salah satu dari sekian banyak perumpamaan yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Contoh lain, misal gandum dan ilalang. Contoh yang lain lagi tentang anak yang hilang. Contoh yang lain lagi tentang talenta.
Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaannya dengan sungguh-sungguh sederhana. Supaya apa? Pesan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus kepada para pendengarnya dapat diterima dengan baik. Nah, kalau ingin dijelaskan di sini adalah perumpamaan adalah perbandingan atau pengandaian. Sering digunakan untuk menyederhanakan sesuatu yang agak rumit. Di sini Tuhan Yesus menggunakan cerita harta yang terpendam sebagai perbandingan atau pengandaian dari kerajaan Allah. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu adalah ketika seseorang sudah menemukan Allah, dia akan bersukacita dan melepaskan apapun yang dimilikinya untuk dapat bersama-sama dengan Allah. Tuhan Yesus ingin menggunakan perumpamaan agar orang yang mendengarkan pengajarannya mudah memahami maksudnya. Jadi perumpamaan itu adalah supaya mudah diterima. Oke, misal lanjutkan lagi ya. Tadi sudah perumpamaan. Sekarang yang kedua, kata-kata yang meneguhkan. Contohnya apa? Contohnya adalah sabda bahagia dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Misal akan bacakan sebagian. Nanti kalian bisa baca di handout sendiri ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, dan seterusnya. Jadi pesan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus jelas. Bagaimana orang yang miskin itu bisa bersuka cita. Bagaimana orang yang berduka cita akan dihibur. Tuhan ingin memberikan peneguhan kepada mereka yang merasakan penderitaan pada waktu itu, bahwa ada kebahagiaan untuk kalian. Kalau kalian belum bahagia di dunia, nanti mungkin ketika di surga kalian akan menerima kebahagiaan. Atau ketika kalau kalian sekarang berduka cita, tenang, kamu akan dihibur. Dan juga ketika kamu lapar dan haus akan kebenaran, maka kamu akan dipuaskan. Itulah kata-kata meneguhkan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita para muridnya. Bahkan pesan yang disampaikan Tuhan Yesus itu masih sangat relevan atau masih sangat bisa diterima oleh kita sampai saat ini. Begitu hebatnya sabda Tuhan Yesus itu ya. Lanjut, ada lagi kata-kata yang menyembuhkan. Nah, ini penting ini. Nanti ini beriringan dengan tindakan atau perbuatan Tuhan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Tapi kita ingin melihat kata-kata apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang penyembuhan. Oke, di dalam Markus 7 ayat 34 dan 35 itu dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang tuli. Ya. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya artinya kepada yang tuli ya, Ephata, yang artinya adalah terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Nah, masih banyak lagi kata-kata yang digunakan Tuhan Yesus dalam penyembuhannya. Misalnya, bangkit dan berjalanlah, atau angkatlah tilammu dan berjalanlah, atau aku mau, jadilah engkau tahir. Dan banyak sekali kisah-kisah yang disampaikan di dalam perumpamaan, dalam kata-kata penyembuhan, dalam mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat akan kita bahas di dalam materi yang berikutnya. Lalu Tuhan Yesus juga memberikan kata-kata yang menegur. Tadi sudah perumpamaan, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menyembuhkan. Sekarang kata-kata yang menegur. Di dalam Matius 26 ayat 52 sampai 54, ini adalah peristiwa ketika Petrus yang menghunuskan pedangnya dan memotong telinga hamba imam besar. Tuhan Yesus berkata bagaimana?
masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Itu kata-kata Tuhan Yesus ketika dia menegur Petrus saat dia menghunuskan pedangnya dan memotong telinga seorang hamba imam besar yang bernama Malkus. Lalu, kenapa Tuhan Yesus menegur Petrus pada waktu itu? Karena Petrus tidak bisa melihat kehendak Allah di dalam peristiwa itu. Lalu para pendengar percaya bahwa kata-kata Yesus dan juga percaya terhadap kata-kata Yesus karena kata-kata serta ajaran Yesus yang disampaikannya itu menunjukkan kebenaran, efektif dan berdaya, artinya mempunyai kekuatan, ya. Lalu di dalam Injil Matius 7 bab 29 ingin menegaskan bahwa Tuhan Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi dalam pewartaannya akan kerajaan Allah, Tuhan Yesus itu menghadirkan diri sebagai pribadi yang mengajar dengan penuh kuasa melalui perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan, kata-kata peneguhan yang diberikan kepada orang-orang, lalu kata-kata yang menyembuhkan, bahkan teguran-teguran yang dia berikan kepada para muridnya. Di dalam masyarakat banyak orang menyuarakan kebenaran, ya kan? Tetapi tidak sedikit pula orang yang menyuarakan kepentingan serta kepalsuan. Di sekitar kita banyak berita-berita bohong, banyak hoax yang beredar, banyak berita-berita yang kadang-kadang menyudutkan satu dua pihak. Kita harus pandai menjadi pribadi yang mampu menyerap itu semua, membedakan mana yang baik dan benar, mana yang salah atau tidak tepat, sehingga kita menjadi lebih bijaksana dalam menerima informasi yang kita terima dari mana-mana. Nah, terakhir, Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata yang berwibawa. Apa yang dia katakan adalah kebenaran dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan Yesus tidak hanya berkata-kata, tapi dia membuktikan apa yang dia katakannya. Dan selalu ada kesesuaian antara kata-kata dan tindakannya. Jadi, setiap pengajaran, setiap pewartaan, setiap kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu selalu merupakan sebuah upayanya mewartakan kerajaan Allah. Terima kasih, selamat pagi.